Isa alaihissalam pun ketika di Alkitab ini mengusir roh jahat, dia buangnya bukan ke sapi atau kambing, dia buangnya ke babi karena dia tahu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali ya seorang mantan pendeta ngakunya namanya Pendeta Yo. Tapi setelah penelusuran sekali lagi ternyata didapati bahwa beliau bukanlah pendeta. Dan sudah dikonfirmasi sama gereja yang dia mengaku-ngaku pendeta. Kali ini yang saya mau luruskan adalah soal di mana beliau mengatakan bahwa Yesus tuh konsisten dalam membenci babi. Di mana-mana itu yang ada konsisten membenci mantan, cuy. Di sini konsisten membenci babi. Kita langsung aja dengar videonya. Nah, tapi kalau kita ini PL dan PB ini menjadi sebuah kesatuan, harusnya kita tetap mengikuti. Memang sederhana nih soal makanan babi, tapi toh Isa alaihissalam pun ketika di Alkitab ini mengusir roh jahat, dia buangnya bukan ke sapi atau kambing, dia buangnya ke babi karena dia tahu, beliau tahu ini bahwa babi ini tidak dimakan oleh manusia. Artinya Isa sendiri sebenarnya konsisten. Ya, alasan beliau mengatakan bahwa Yesus itu membenci babi adalah gara-gara dia mengusir setan dan masuk ke dalam babi. Lah, apakah ini bisa menjadi dasar bahwa Yesus membenci babi gara-gara dia mengusir setan kepada babi? Bagaimana ceritanya, cuy? Kita langsung analisa teksnya saja. Dalam Markus 5 ayat 8-13 dikatakan, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Kalau dilihat di sini, kita harus tahu bahwa waktu itu Yesus berjumpa dengan seseorang yang kerasukan setan. Dan Yesus menanyakan, "Siapa namamu?" Dan kemudian dia mengatakan, "Aku Legion." Kita tahu bagaimana Legion adalah pasukan yang banyak banget. Jadi di dalam diri orang ini banyak sekali setan yang merasukinya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin bisa jadi orang tuanya terikat dengan iblis atau dia sendiri memiliki ikatan dengan iblis sehingga tubuhnya dikuasai oleh iblis. Dan Yesus itu nyebrang, itu untuk khusus mau lepaskan orang ini dari jeratan setan. Betapa berharganya satu jiwa ini bagi Yesus. Kemudian Yesus datang untuk mau usir setan ini. Tetapi dalam percakapan ini, sekali lagi saya katakan, belum ada tendensi sedikit pun Yesus membenci babi. Dia hanya mau mengusir setan. Kemudian di ayat 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Perhatikan baik-baik bagaimana di situ iblis atau setan itu memohon pada Yesus, "Tolong jangan usir saya keluar dari daerah itu." Karena kemungkinan besar memang di situ adalah daerah di mana banyak orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dan daerah di situ kemungkinan memang banyak orang-orang yang mengikatkan dirinya dengan iblis. Di ayat 11 adalah di sana lereng bukit sejumlah besar babi dengan sedang mencari makan. Perhatikan ya narasinya. Di situ ada iblis yang merasuki, dan di tempat lain ada lereng. Di sebuah lereng itu ada babi yang dalam jumlah besar banget. Ada babi, ada iblis yang merasuki orang, dan ada Yesus yang akan mengusir mereka. Ayat 12, lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Kalau kita lihat di sini, siapa sebenarnya yang meminta supaya mereka ini diusir ke babi? Apakah Yesus atau iblis itu? Kalau kita perhatikan baik-baik, iblis meminta supaya dirinya diusir ke dalam babi-babi, bukan Yesus yang mengusir mereka ke dalam babi. Perhatikan ya, narasinya ini jangan dibelokin. Pak Yo ini mengatakan Yesus konsisten membenci babi gara-gara Yesus usir setan ke dalam babi.
Yang jadi persoalan dalam teks ini justru setan yang meminta supaya dimasukkan ke dalam babi. Logikanya, berarti yang membenci babi adalah iblis. Karena dia mau membunuh babi-babi yang banyak itu dengan terjun ke dalam jurang. Iya nggak? Ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Kemudian Yesus mengikuti permintaan mereka, diusirlah setan-setan ini ke dalam babi, kemudian terjun bebas dan babi itu mati. Sampai di sini, kalau di dalam memahami Alkitab, itu kita nggak bisa menafsirkan ini dan mengatakan bahwa Yesus membenci babi. Nggak ada korelasinya. Sebab argumentasinya kalau dibangun di bawah narasi yang ada, justru yang meminta adalah setan, iblis, bukan Yesus. Jadi Yesus hanya mengikuti apa yang iblis mau sebenarnya. Karena bagi Yesus, manusia satu ini lebih berharga daripada 2000 babi yang ada. Tapi bukan berarti ini ditafsirkan atau dipahami dengan mengatakan bahwa Yesus konsisten benci babi. Kalau berargumentasi, mbok yo kutip ayat yang bener gitu loh. Jangan comot-comot satu ayat tapi nafsirnya sembarangan. Gak bisa, itu logikanya pasti cetek banget. Bagian yang kedua, alasannya adalah karena orang-orang tidak memakan babi, makanya babi itu gak apa-apa dibunuh aja. Tapi yang jadi persoalan adalah teman-teman, di mana di Alkitab menjelaskan bagaimana ada orang yang memelihara babi sampai ribuan. Berarti ini mengindikasikan ada kelompok besar yang mana mengkonsumsi babi ini. Ya contohnya orang di luar Israel. Mereka mengkonsumsi ini. Mari kita lihat ya. Ayat 14, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah itu. Di sini ada penjaga-penjaga babi yang mana dia memelihara babi tentunya untuk pekerjaan mereka. Dan Yesus kemudian diusir dari situ karena dianggap sudah merugikan mereka karena ada sejumlah babi yang terjun dan mati lemas. Tapi mujizat yang mereka akhirnya tahu, orang yang kerasukan setan ini akhirnya sembuh. Jadi ayat ini sebenarnya menunjukkan ingin menyampaikan pesan bahwa Yesus begitu menyayangi satu orang ini. Yesus menyelamatkan satu orang ini dari rasukan atau kerasukan iblis. Sampai di sini kita harus tahu maknanya. Dan kemudian dari satu orang ini banyak orang pada akhirnya percaya tentang kuasa dan mujizat yang Yesus lakukan. Bahwa dia adalah Mesias yang menyelamatkan manusia. Ini isi dalam cerita ini. Nggak bisa ini kita alihkan dengan mengatakan Yesus tuh konsisten benci babi. Dia usir setan ke babi. Nggak bisa kayak gitu. Itu namanya makso. Kemudian di akhir video tadi dikatakan bagaimana dalam kitab Matius dia mengatakan bahwa Yesus datang bukan meniadakan Taurat tetapi untuk menggenapinya. Dan ini dipakai dasar di mana Yesus itu tidak meniadakan hukum tentang makan babi. Jelas bahwa ayat yang dikutip pun keliru. Sebab justru ayat ini menunjukkan bagaimana Yesus menggenapi hukum-hukum di dalam perjanjian lama. Dan kemudian hukum-hukum baik hukum seremonial, sipil yang udah nggak kepake itu sudah digenapi dalam Yesus di kayu salib. Sehingga nggak perlu dilakukan lagi. Sederhananya bahwa menggenapi ini yang dulunya mereka dalam menyembah Tuhan harus mengikuti beberapa rentetan upacara-upacara yang penting. Salah satunya yaitu tidak boleh menajiskan diri melalui makanan babi. Tetapi setelah penggenapan Yesus di kayu salib, hal-hal yang membuat manusia ini akhirnya terpisah dengan Allah sudah dirubuhkan. Dirubuhkan dalam arti apa? Ketika Yesus disalibkan, tabir Allah sudah terbelah. Manusia sudah
memiliki hubungan perdamaian kembali dengan Allah. Sehingga hukum-hukum seperti seremonial dan juga hukum sipil, salah satu contohnya adalah makan babi, itu sudah tidak berlaku lagi. Karena hukum ini sudah diperbaharui dan hukum yang lebih penting yaitu kristosentris. Posisinya dalam Yesus. Keselamatan bukan tentang makan dan minum. Keselamatan tentang penyalipan, pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi ini mengenai arti penggenapan. Saya sudah pernah bahas ini dan saya harus ulang lagi karena mungkin teman-teman nggak pada ngerti ya. Jadi ayat ini justru menekankan bahwa penggenapan ada dalam Kristus. Dan satu lagi yang penting untuk kita lihat bahwa Yesus sebenarnya menekankan kembali bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut, bukan makanan itu yang menajiskan tubuh kita, tetapi apa yang keluar dari mulut kita, itu yang menajiskan kita. Dalam Matius 15 ayat 11 dikatakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Artinya begini, bukan sesuatu yang kita makan babi, mungkin makan daging apapun itu, bukan soal makanan yang menajiskan kita. Tapi yang menajiskan kita saat ini adalah mulut yang kotor, memaki, memfitnah, apalagi bohong. Nah kayak gitu. Wah, berarti ayat Alkitab itu dirubah-rubah dong, gak konsisten dong. Saya sudah jelaskan bahwa peraturan-peraturan ini berubah ini karena Alkitab itu progresif dan berhenti di kitab Wahyu. Setelah kitab Wahyu sudah nggak ada perubahan lagi. Nah, dibilang nanti, oh nggak dong, beda sama kitabnya Pak Yo ini yang sekarang, itu nggak pernah berubah-ubah. Saya akan bahas nanti mengenai ayat nasik mansuk ya. Yang mana ayat yang sebelumnya dibatalin ketika ada ayat yang baru diturunkan. Nah, kalau Anda mengerti konsep nasik mansuk, kira-kira seperti itu. Bagaimana Yesus sudah menggenapi ayat-ayat dalam perjanjian lama. Dan itu sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.